Bismillah Nurwani Kondo, kisah manusia dari keturunan Adam dan Hawa. Makna filsafat sangkan paran. Dalam ajaran kebatinan Syekh Siti Jenar, dengan memandangnya dari sudut pandang perkembangan sejarah filsafat barat sebagai cara untuk menganalisanya dalam mistisisme Jawa, yang dimaksudkan dengan sangkan paran adalah pandangan yang menjelaskan asal-usul tujuan manusia. Ini merupakan tema pusat ajaran kebatinan orang Jawa. Secara umum, orang Jawa lebih tertarik kepada nilai pragmatisnya, kebijaksanaan praktis untuk mencapai ketenangan dan harmoni daripada spekulasi metafisikanya. Meskipun demikian, pandangan ini tidak dapat dilepaskan sama sekali dari teori spekulasi, emanasi, remanasi atau tanazul taraki, di mana yang mutlak itu turun ke dalam realitas ini dan kemudian kembali kepada keadaan yang semula. Inti filsafat sangkan paran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar masih dapat dilacak dalam kitab-kitab serat dan suluk, meskipun itu bukan tulisan langsung Syekh Siti Jenar sendiri. Berikut ini ajaran Syekh Siti Jenar yang dirangkum oleh Muhammad Solihin dari berbagai serat dan suluk tersebut. Sesungguhnya aku inilah hak Allah, pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah, tetap jahir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Sesungguhnya ingsun inilah Allah, nyata ingsun yang sejati bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Mari kita berbicara dengan terus terang. Aku ini Allah. Akulah yang sebenarnya disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan selamanya. Bukan, karena badan tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati, dan untuk semua orang kita membuka tabir. Tidak usah banyak tingkah. Saya ini Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang lain selain saya. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Ashadu keberadaanku, la ilahi bentuk wajahku, ilallah Tuhanku. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Syahadat Allah, Allah, Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh idopi, roh idopi lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggallah hanya Allah semata yang abadi, tidak terkena kematian. Berdasarkan kutipan serat dan suluk di atas dapat disimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar percaya bahwa inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Allah adalah tempat kembali manusia yang sesungguhnya. Allah adalah dari mana manusia berasal, dan hanya kepadanyalah semua kembali. Allah itu sangkan paraning dumadi. Manusia dan Allah secara ontologis sungguh-sungguh merupakan satu kesatuan hakiki. Tidak ada yang berbeda sama sekali di dalamnya. Kesehakikatan Allah, manusia, digambarkan oleh Syekh Siti Jenar. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya juga dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan gerak pena. Di situ berlaku dalil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran surat Asy-Syaffat ayat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Disinilah terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawalud. Misalnya, saya melempar batu. Batu yang saya lempar dari tangan saya itu adalah berdasar kemampuan kodrati. Gerak tangan saya, di situ berlaku dalil Quran surat Al-Anfal ayat 17. Maksudnya bukan engkau yang melempar, melainkan Allah juga yang melempar ketika engkau melempar. Dikutip dari Muhammad Sholihin 2004 halaman 211-212. Dari ajaran ini muncul kemudian pandangan yang dikenal sebagai manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Allah. Kemanunggalan ini merupakan kunci pengetahuan dan segala kesempurnaan hidup. Manusia yang telah mencapai kesatuan dengan Allah berada dalam kebahagiaan hidup yang sejati. Dan bagi Syekh Siti Jenar, kesempurnaan hidup itu dapat diraih hanya melalui pengalaman kematian, karena Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah alam kematian. Hidup manusia dipandangnya sebagai kematian. Oleh karena itu ia bertekad untuk mengakhiri kematian yang dialami di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang abadi. Di dunia ini manusia mati. Siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali, tapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian. Kelahiranku di dunia alam kematian itu demikian susah payahnya karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. Hayun daim la yamuta abadan, artinya hidup tidak kenal mati, langgeng untuk selama-lamanya. Oleh karena itu bukan alam kehidupan. Itulah sebabnya kamu itu mati di dunia ini. Kamu dalam alam kematian. Itulah sebabnya dunia yang saya tempati sekarang ini saya namai alam kubur. Siang malam saya menangis, memilukan, menyesal sekali karena saya tersesat di dunia kematian ini. Saya menyandang daging dan tulang, naik kereta dipayungi sak, tidur di kasur dikipasi, tapi badan terasa kaku.
Lagi pula hati merasa sedih. Dikutip dari Muhammad Solihin 2004 halaman 242 sampai 253. Pandangan ini bukan ajaran mistik spekulatif dan ajakan untuk membenci kehidupan di dunia ini. Justru dari sini Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk menjadi orang yang saleh rohani, bermanfaat secara sosial, menjadi penggerak peradaban, memiliki kinerja yang tinggi serta produktif, aktif dalam gerakan kemanusiaan dan melawan segala bentuk kezaliman dalam jasadnya. Memang manusia memiliki sifat atau watak buruk yang kemudian memunculkan perilaku buruk. Namun sifat dan watak buruk itu bukanlah bersifat ajali atau asli dan hakiki. Manusia di alam kematian ini harus melakukan aktivitas untuk memelihara tubuh jasadnya ini dari kerusakan, untuk menunda kematian yang disebut sebagai ibadah kepada Allah yang menyediakan raga ini. Syekh Siti Jenar menegaskan kehidupan di dunia alam kematian ini berguna untuk menjalani kodrat diri kita masing-masing. Kodrat adalah cetak biru yang telah ditetapkan Allah atas setiap roh sejak sebelum dilahirkan ke dunia ini. Dalam perjalanan kodrat seiring dengan irodat ini terdapat dalam ruh, dan untuk terwujud sebagai kodrat membutuhkan kendaraan yang berupa raga atau jasad jasmania. Tubuh jasmania ini tidak kekal dan membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk memelihara dan mengaturnya. Oleh karena itu, hidup di dunia alam kematian ini adalah untuk menunda kematian. Usaha keras ini apabila dilandasi oleh pengertian yang diperjuangkan oleh Syekh Siti Jenar dikenal juga sebagai mati sajroning urip, mati dalam hidup. Maka sebagai kaula manusia hanya memiliki satu tempat untuk ia kembali, yaitu Allah sebagai asalnya. Manusia tidak boleh terjebak dalam wadah yang hanya berfungsi sementara sebagai wadah roh ilahi. Justru roh ilahi inilah yang harus dijaga guna sampai ke manunggalannya kembali. Syekh Siti Jenar menekankan kemanunggalan dengan mengacu kepada kehidupan sejati setelah kehidupan di alam kematian ini. Oleh karenanya syariat Islam dipandang tidak begitu diperlukan di dunia alam kematian sekarang ini. Kemanunggalan di dunia hanyalah langkah awal saja menuju kemanunggalan abadi. Setelah melewati pintu kematian, manusia masuk ke alam kehidupan sejati dan bersatu dengan Allah. Pada bagian lain, Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa sesungguhnya telah keliru mereka yang mengatakan kematian adalah akhir dari sebuah kehidupan. Sebab apa yang disebut sang maut atau alam mumit sejatinya adalah satu diri dengan sang hidup atau al-hay. Hanya mereka yang bodoh dan lancang mulut yang mengatakan kematian adalah akhir dari kehidupan. Apakah mereka sangka Allah bisa mati, tidak bernyawa? Aku katakan sekali lagi, sungguh bodoh dan lancang mulut mereka yang mengatakan mati sebagai sesuatu yang tidak bernyawa. Sang maut adalah sisi lain dari sang hidup, namun sekaligus adalah satu diri yang sama. Dikutip dari Agus Sunyoto 2004 halaman 227 sampai 229. Tidak ada perbedaan antara kematian dan kehidupan. Mati dan hidup adalah suatu kewajaran. Namun bagi mereka yang terikat, melekat dan mencintai kehidupan duniawi, kematian merupakan sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Mereka takut mati karena mereka menganggap hidup ini bersifat abadi dan mutlak. Mereka sangat mengagungkan kehidupan, menyepelekan serta menyangkal kewajaran kematian. Sementara di sisi lainnya ada yang sangat mendambakan kematian sebagai suatu yang luhur ilahi. Namun
membenci, dan memusuhi kehidupan sebagai suatu kutukan neraka. Syekh Siti Jenar menempatkan ajaran pada sisi yang tepat. Ia memandang kehidupan dan kematian sebagai suatu kewajaran yang normal, netral, tanpa muatan nilai etis atau moral. Demikian juga masalah baik buruk yang terjadi di dalam dunia ini tidak lepas dari kemanunggalan dengan Allah, seperti yang telah dikatakannya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Dikutip dari Muhammad Solihin 2004 halaman 211. Dari penjelasan Syekh Siti Jenar yang seperti itu, para pengikutnya menarik nilai pragmatis filsafat sangkan paran untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai ketenangan dan harmoni hidup. Sebagaimana dicatat oleh Ahmad Khojim bahwa dalam menyongsong kematian para pengikut ajaran Syekh Siti Jenar harus mempelajari 3 hal, yaitu syahadat tanpa iman, bahwa kebenaran itu bukan kebenaran ajaran ini atau itu, melainkan pengalaman sadar akan kebenaran tunggal yang menyatu dalam diri manusia. Takbir tanpa tauhid, sadar bahwa manusia itu tenggelam dalam kebakaan yang tunggal itu sebagaimana ikan di tengah samudera raya yang tidak dapat lolos dari sergapan air. Sakaratul maut tanpa makrifat, sadar bahwa yang mengetahui dan yang diketahui itu tunggal adanya, hanya ada entitas yang manunggal, bukan 2 tetapi juga bukan 1. Lebih praktis lagi, Muhammad Solihin menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan 2 macam bentuk sholat, yaitu sholat tarek dan sholat daim. Sholat tarek adalah sholat tarikah, di atas sedikit dari sholat syariat. Sholat tarek ini diperuntukkan bagi orang yang belum mampu untuk sampai pada tingkatan manunggaling kaulah Gusti. Sedangkan sholat daim merupakan sholat yang tiada putus sebagai dampak dari pengalaman batin kemanunggalan itu. Sholat tarek masih terbatas dengan 5 waktu sholat, sedangkan sholat daim adalah sholat yang tidak putus sepanjang hayat dan teraplikasi dalam keseluruhan tindakan sehari-hari sebagai pemandu hati, nalar, dan tindakan ragawi. Dalam istilah lain, semua itu disebut sebagai eling lan waspada, sadar, ingat, dan waspada berjaga atau tahajud.